Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perpustakaan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih di channel resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Sugeng Haryadi. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas kesempatan waktu dan waktu. Insya Allah sebentar lagi kita akan ngobrol Ya. ngobrol. Tentunya masih seputar perpustakaan. Ya. Kita sudah siapkan beberapa pertanyaan Ya. yang akan kita Ya. sampaikan dan Ya. akan kita bahas Ya. bersama. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana nih Pak, Ya. mungkin ada satu pertanyaan pembuka Ya. yang mungkin Sobat Perpustakaan pengen tahu, kita juga pengen tahu Pak. Ya. Kalau disebutkan satu kata perpustakaan, Ya. bagaimana sih pandangan Bapak? Kita ingin tahu bagaimana Ya. Bapak mengartikan atau menginterpretasikan perpustakaan secara personal. Kalau sesuai dengan undang-undang kan perpustakaan itu istilahnya untuk pelayanan ya masyarakat, untuk meminjam buku, membaca buku, juga sirkulasi, juga ada pelayanan lain-lain. Tetapi kalau secara personal ya saya maknai bahwa perpustakaan ini harus bertransformasi ya sekarang ini, karena di perpustakaan tidak lagi hanya untuk baca buku, tempat pinjam buku, dan juga untuk mengakses internet, tapi kita harus banyak memberikan pemahaman ya ke masyarakat ya, literasi yang lebih luas lagi ya, karena sekarang telah diprogramkan dan bahkan itu menjadi program nasional, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi inilah ya, kita harus lebih giat lagi ya untuk meningkatkan literasi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ya, karena memang sudah berdasarkan survei, semakin tinggi literasi seseorang itu akan semakin tinggi juga pendapatannya ya. Jadi Tadi sudah disinggung mengenai Bapak sudah mengenai perpustakaan berdasarkan pandangan Bapak. ya, Kalau kita bicara tentang perpustakaan, ya, sudah pasti kita juga akan bicara mengenai literasi. ya, Jadi betul. perpustakaan dan literasi itu adalah dua hal yang benar-benar tidak bisa terlepaskan satu dan yang lainnya. Ya, Kita ingin tahu nih, Pak, ya, bagaimana pandangan Bapak sejauh ini ya. mengenai literasi yang ada di Kalimantan Barat. Ya, untuk literasi di Kalimantan Barat sendiri ya, berdasarkan perhitungan indeks pembangunan literasi masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional di tahun 2023, kita ini masih masuk kategori sedang dengan nilai 65,10 poin kalau tidak salah ya. Jadi itu kategori sedang, makanya jadi literasi ini harus terus kita tingkatkan ya di masyarakat Kalbar. Ini tidak bisa juga mengandalkan hanya dari perpustakaan, tentunya semua sektor masyarakat, baik penggiat literasi, ya, perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kalbar, baik sekolah, taman baca, itu harus bergerak bersama ya dalam rangka untuk meningkatkan literasi masyarakat Kalimantan Barat ya. Lebih-lebih sekarang di era digitalisasi ini kita memang harus terampil, harus lebih menguasai ya, terutama teknologi informasi. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Berkaitan dengan literasi tadi. Iya, iya. Hari ini kan literasi itu Iya. sudah mengalami yang namanya perluasan makna. Iya, gitu betul, ya, Pak. betul, betul. Kalau dulu kita Iya. memahami literasi itu Iya, hanya sebatas kemampuan membaca, Iya. kemudian menulis dan juga berhitung. iya, iya. Sekarang ketika kita dihadapkan dengan yang namanya kemajuan teknologi informasi dan Iya. juga kita juga dihadapkan dengan yang namanya persaingan global, Iya. maka makna
literasi itu juga otomatis berubah. Hari ini kita memaknai literasi adalah tidak sebatas kemampuan membaca, menulis dan begitu, tetapi juga dapat dipahami output tertingginya itu adalah bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang inovatif begitu ya Pak ya. Nah, kemudian jika ini dikaitkan dengan peran perpustakaan dalam menginspirasi masyarakat, pandangan Bapak mengenai transformasi perpustakaan seperti apa? Ya, jadi tadi kita menyinggung literasi ya, jadi memang ya literasi tadi sudah disampaikan, Mbak Erina tidak hanya sekedar membaca, menulis, menghitung, memahami teks dan konteks ya, tapi literasi itu sekarang pengertiannya mengalami perluasan, jadi tidak hanya sekedar membaca itu, tapi semua ya, yang ada di kehidupan kita. Nah, ini kita harus bisa membaca ya konteksnya, baik audio, visual. Jadi tidak hanya belajar melalui buku ya literasi itu. Bahkan sekarang sudah teknologi canggih, banyak tutorial-tutorial ya, bisa melalui YouTube, bisa melalui mungkin panduan tutorial secara online. Jadi memang maknanya luas sekali dan pada tujuannya sebenarnya ya tadi ya bahwa literasi itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ya. Kaitannya dengan perpustakaan kita, kita harus mengambil peran di sana ya. Jadi kita selain memang tugas pokok kita sesuai undang-undang tadi, kita memberikan pelayanan masyarakat tentang yang menyiapkan buku ya untuk pinjam buku, kita harus bertransformasi ya. Jadi perpustakaan kita juga harus lebih gencar lagi ya untuk menggiatkan literasi ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup itu tentunya membekali dengan keterampilan-keterampilan ya, yang salah satu yang sudah Mbak Erina sendiri lakukan itu dengan kursus bahasa Inggris gratis di sana. Kita sebenarnya apa yang ada di kita, potensi itu, sumber daya itu ya, baik sarana prasarana bisa kita gunakan untuk meningkatkan. Misalnya komputer yang ada di kita mungkin ada 10 atau 8 yang masih bagus, silakan itu bisa digunakan oleh kawan-kawan pustakawan yang ada di kita ya, kreativitas kita. Jadi jangan ya kita menunggu kita yang ada, tidak bisa sekarang ya. Dan kita tadi saya sampaikan bahwa kawan-kawan pustakawan itu juga harus rajin untuk mengembangkan dirinya ya, untuk meningkatkan potensinya, bisa melihat YouTube, melihat apa yang dilakukan oleh Perpusnas, oleh perpustakaan dan lain bisa diaplikasikan ke daerah kita. Nah ini jadi supaya kita peran kita ini kelihatan ya, jadi tidak hanya standar saja gitu. Itu harapan saya gitu kepada kawan-kawan yang ada di kita. Gitu. Berarti harus ada upaya menjemput bola. Jadi kita harus ini ya, harus bisa berkolaborasi lah ya. Contohnya hari ini tadi ada Morlab, mungkin pokok pegiat-pegiat literasi mungkin yang reload itu bisa kita libatkan ya untuk yang menulis ya. Jadi ini perlu kita rangkul ya, kita buatkan untuk ajang di sini yang mereka bisa menggunakan lahan kita. Dan saya berkomitmen ya selaku kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, siapapun ya, masyarakat ya, baik organisasi pribadi maupun pegiat literasi ya, selama tujuannya untuk meningkatkan literasi masyarakat Kalimantan Barat dan gedung atau fasilitas kami tidak dipakai dengan kegiatan yang bersamaan, silahkan dimanfaatkan ya. Lomba mewarnai, mungkin lomba menulis cerpen, membaca puisi, silahkan yang digunakan dalam rangka untuk meningkatkan ya literasi kita tadi, karena literasi itu sangat luas sekali, atau bahkan mungkin ya pelatihan-pelatihan yang dalam rangka menambah skill ya silakan ya, seperti pelatihan komputer misalnya tingkat dasar, tidak apa-apa. Mungkin kalau ada organisasi tidak ada tempat pengen melatih mungkin ibu-ibu bagaimana mengelola keuangan yang baik ya, literasi keuangan, masalah pemasaran kuenya, pengemasan kuenya, silakan dipakai di gedung kita, baik di aulanya maupun di gedung layanan yang bisa dipakai, kami sangat welcome lah itu. Alhamdulillah bisa berpustakaan. Bapak
Bapak sudah memberikan ruang belajar buat masyarakat. Jadi nanti sobat perpustakaan bisa melakukan banyak kegiatan yang sifatnya mengasah daya kreativitas. Kalau tadi kita sudah bicara mengenai objeknya, Pak. Objeknya perpustakaan. Sekarang kita beralih ke subjeknya, atau orang-orang yang bekerja di perpustakaan, orang yang menggerakkan perpustakaan. Nah, menurut Bapak, apakah bisa kita sebagai orang-orang yang bekerja di perpustakaan kaitannya membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat? Ya, itu ya sangat bisa ya. Kita selaku pustakawan yang bertugas di perpustakaan provinsi, kita punya mobil keliling, itu silahkan diberdayakan ya. Terus potensi-potensi masyarakat yang ada tadi seperti pegiat-pegiat literasi ya, itu bisa kita juga rangkul ya, kita bersama-sama untuk meningkatkan literasi di kantor kita, atau bahkan mungkin langsung kita terjun ke masyarakat ya, bisa juga. Dan sekarang ini kita akan lebih memperluas ya. Jadi kemarin saya ketemu Pak Deputi bahwa standar perpustakaan kita ini dikatakan perpustakaan terlalu tinggi, makanya standar itu akan kita turunkan. Dan ke depan menurut Pak Deputi bahwa taman bacaan masyarakat itu juga akan menjadi binaan ya perpustakaan kabupaten kota setempat. Jadi memang kalau kita bicara perpustakaan yang saklek, harus ada pengelola, bukunya, koleksinya harus sekian ribu. Ini kita untuk menuju ke sana sulit, tetapi dengan adanya taman bacaan semakin banyak, semakin bisa dijangkau ya, karena memang luasan wilayah Kalimantan Barat ini yang luar biasa, nomor 3 seluruh Indonesia ya luasnya, dengan jumlah pendudukannya 5,4 juta. Jadi memang penyebaran penduduk itu terkumpul di titik-titik dan jauh-jauh. Jadi makanya kalau kita solusinya kalau kita membangun satu yang ideal, itu kita lebih baik banyak tetapi mendekati masyarakat itu gitu. Ya, jadi ini tugas kita ya, kawan-kawan perpustakaan provinsi ini juga menggerakkan kawan-kawan di kabupaten kota melalui tadi pegiat literasi ya, kita bersama-sama ya untuk langsung bisa menuju ke lingkungan masyarakat. Dan memang kadang-kadang ya masyarakat kita ini kalau suruh pergi ke perpustakaan kan agak sulit ya, agak susah, mungkin karena pekerjaan, karena tanggung jawab. Tapi kalau kita yang pergi ke sana dengan bawa mobil keliling, sehingga sosialisasi ya, paling tidak kita memberikan edukasi ya ke masyarakat ya, sehingga membaca, meningkatkan pengetahuan itu sangat penting ya. Apalagi mohon maaf ya, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang ya kalau membuka gadgetnya atau gawainya untuk menambah pengetahuan, mencari informasi, syukur alhamdulillah, tapi ini banyak yang main game. Nah, ini kami mohon juga bantuan ya orang tua untuk selalu mengedukasi putra-putrinya terutama dalam penggunaan gadget. Nah, itu jadi dibatasi lah ya, kalau untuk belajar itu sangat bagus sekali. Tentu ini menjadi PR kita bersama ya. Iya. Nah, hari ini kan kita bicara tentang tadi awal-awal Bapak juga sudah menyinggung. Hari ini kita hidup di zaman teknologi, di zaman media informasi. Media informasi itu sudah semakin masif sekarang. Iya, betul. Media sosial sudah semakin masif. Orang menggunakan yang namanya media sosial itu untuk berbagai macam kebutuhan. Bahkan ada yang curhat di media sosial, Pak. Nah, kaitannya dengan penyebaran informasi perpustakaan, bagaimana peran media sosial menurut Bapak? Ya, jadi ini sangat penting sekali ya, makanya ya kita harus terus meningkatkan ya upaya-upaya apa yang kita buat di perpustakaan kita ya, di lingkungan kita ini bisa disampaikan melalui media informasi kita, baik melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter atau yang lainnya, media yang lainnya ya, sehingga masyarakat luas ini akan lebih mengetahui. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan yang sangat
sangat esensial Iya, sebenarnya. iya, Karena misi kita adalah, salah satu misi besar kita adalah meningkatkan minat baca masyarakat. iya. Mungkin Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya membaca. Ya, ya. Jadi kalau saya ya punya apa ya, punya filosofi ya, sebenarnya memang semakin kita banyak membaca itu semakin bertambah pengetahuan kita. Jadi membaca apapun nanti suatu saat akan ada gunanya gitu ya. Jadi di dalam agama Islam sendiri ya, surat yang pertama turun itu Iqra ya, kita disuruh membaca. Jadi dalam konteks kekinian, jadi membaca ini juga tidak hanya membaca textbook, tetapi bagaimana kita membaca alam, membaca lingkungan kita, potensi-potensi yang ada di lingkungan kita ya, sehingga nanti bisa kita menjadi apa ya, potensi untuk mendapatkan income ya dari kita. Misalnya kalau lagi musim durian kok banyak bener sih, gimana ini supaya tidak mubazir ya, mungkin kita kumpulin dulu durian, kita pressure, mungkin bisa dibuat es krim, bisa dibuat kue yang ya salah satunya rasa durian misalnya, sehingga tidak mubazir ya, tidak ini, dan harganya kan murah tuh. Kalau kita orang sudah pengalaman ya, mungkin berdagang ya, berbisnis ya, mungkin itu lagi murah-murah kita kumpulin, kita pressure, nanti begitu tidak musim durian kan tetap ada, mungkin ada es krim rasa durian, es rasa durian. Nah, ini ya. Obrolan kita hari ini kita cukupkan aja sampai di sini. Cukup sekian Sobat Perpustakaan, mudah-mudahan